Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan mempresentasikan sistem HACCP pada proses pembuatan somai sehat varian wortel. Kelompok kami terdiri dari 3 mahasiswa, yaitu saya sendiri, Agus Wicaksono, kemudian ada teman saya, Anas Sulistewati, dan juga Anissa Rahma. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan memulai presentasi ini terlebih dahulu, kemudian akan dilanjutkan oleh kedua teman saya. Kata pengantar. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kami penulis dapat menyelesaikan presentasi ini dengan baik dan benar. Judul presentasi yang akan kami bahas adalah Sistem HACCP pada proses pembuatan somai sehat varian wortel. Presentasi ini adalah tugas terakhir dari kuliah Hygiene and Sanitation yang diharapkan setelah pembaca membaca apa yang kami tulis, pembaca dapat mengerti dan memahami bagaimana sistem HACCP pada proses pembuatan somai itu dilakukan. Kemudian dalam presentasi ini sebelumnya kami ingin sekali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ngasifuddin sebagai dosen pengampu kami di mata kuliah Hygiene dan Sanitation. Dan kami juga sangat berterima kasih apabila ada masukan atau saran setelah membaca dan memperhatikan presentasi kami ini. Semoga tulisan dan presentasi yang akan kami sampaikan ini memberikan informasi yang berguna bagi peningkatan pengembangan di kuliner dan pariwisata Indonesia. Pendahuluan. Pada bab ini kami akan mempresentasikan mengenai mengapa kami memilih produk somai sebagai bahan presentasi kami. Yang pertama, somai merupakan produk olahan ikan yang disukai oleh berbagai kalangan di Indonesia terutama, baik itu anak kecil hingga orang dewasa. Somai juga termasuk makanan yang sumber proteinnya tinggi karena bahan dasar somai adalah ikan, dan ikan mengandung banyak sekali asam amino esensial, yaitu kandungan gizi yang dibutuhkan tubuh untuk perkembangan otot. Kemudian dalam perkembangannya, somai sendiri mengalami berbagai jenis perubahan dan peningkatan varian somai. Dan salah satunya adalah produk yang akan kami presentasikan, yaitu somai sehat varian wortel. Namun, selain kelebihan yang saya sebutkan tadi, somai sendiri memiliki kekurangan dalam proses penyimpanan, yaitu mudah basinya somai jika ditaruh di tempat atau di suhu ruangan. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, maka somai harus disimpan di tempat yang suhunya rendah, atau yang dimaksudkan adalah pengawetan dengan suhu rendah. Atas dasar hal-hal tersebutlah, maka kami melakukan observasi mengenai HACCP pada pengawetan somai. Deskripsi produk. Somai sehat varian wortel adalah semacam jenis somai biasa, yaitu somai ikan, yang nantinya akan dikolaborasikan atau dimix dengan wortel sebagai campuran bahan utama. Kenapa kami pilih wortel? Agar somai yang kami jual atau kami produksi terdapat serat atau kandungan gizi yang lebih dibanding dengan somai-somai biasa lainnya. Somai sehat varian wortel ini merupakan makanan yang memiliki kandungan gizi sangat tinggi dan baik untuk tubuh, dan juga terdapat serat dari vegetables, yaitu wortel sendiri. Komposisi dari somai sehat ini adalah yaitu 3 kg wortel, 900 gram tapioka, 100 gram terigu cakra, 40 gram susu skim, 500 gram telur, 20 gram STPP, 20 gram pengenyal bakso, 50 gram revina, dan
35 gram gula pasir, 40 gram bawang putih bubuk, dan yang terakhir adalah 20 gram lada. Karakteristik dari somai sehat yang kami produksi ini adalah rasa yang lezat dan kenyal dari bahan utamanya yaitu ikan, kemudian rasa lembut yang berasal dari terigu yang pilihan yang kami pilih, dan juga rasa manis dari wortel campuran untuk somai tersebut. Sedangkan untuk penyimpanannya sendiri dapat diletakkan di suhu yang rendah seperti freezer. Untuk penyajiannya sendiri, kami sarankan agar somai sehat varian wortel ini disajikan pada suhu hangat sekitar 40 derajat setelah sebelumnya digoreng atau dikukus. Identitas target pembeli. Somai sehat varian wortel ini adalah makanan yang digemari oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Sehingga target pembeli yang menjadi sasaran kami adalah semua kalangan, baik itu anak kecil, remaja, hingga dewasa, dan juga masyarakat dari ekonomi rendah hingga masyarakat dengan ekonomi yang tinggi. Karena kandungan gizi yang baik untuk tubuh, maka makanan ini tak ada batasan umur dalam mengkonsumsinya. Nama saya Nasulistiani, saya akan menjelaskan tentang diagram alir pembuatan produk serta identifikasi HCCP terhadap bahan baku dan proses pembuatan. Terima kasih. Diagram alir pembuatan produk. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan, kemudian wortel dicuci dan dikupas. Dipotong dadu kecil-kecil dan ada yang diparut menggunakan parutan keju. Kemudian potongan wortel, tapioka, tepung terigu, telur, gula, garam, lada, bawang bubuk, dan daging ikan giling sesuai dengan takaran resep yang udah dibuat, dicampur dan diaduk menggunakan baskom dan spatula. Aduk sampai menjadi adonan isian siomay. Masukkan adonan ke dalam kulit pangsit dan taburi atasnya dengan wortel parut. Setelah itu, masukkan ke dalam panci pengukus. Selama proses pengukusan, sesekali dicek apakah siomay udah matang atau belum. Tunggu sampai siomay matang, kemudian diangkat. Identifikasi HACCP terhadap bahan baku. Pertama, wortel. Bahaya secara mikrobiologi dan kimiawi. Jenis bahayanya yaitu busuk dan peptisida. Penyebabnya bakteri. Kemudian cara pencegahan yaitu dengan membeli wortel yang masih fresh, kemudian disimpan di tempat yang sejuk dan segera diolah. Cuci sampai bersih. Yang kedua, tepung tapioka dan tepung terigu. Jenis bahaya berkutu, berulat, berjamur, menggumpal, dan basah. Penyebabnya hewan, jamur, lembab, dan air. Pengendalian dengan disimpan di tempat yang kering dan tertutup serta diayak. Bahan baku yang ketiga itu susu skim. Jenis bahayanya bisa bau atau busuk, bocor, dan beracun. Penyebabnya bakteri, kemasan rusak, dan pengawet. Pencegahannya dengan disimpan di tempat yang rapat, cek sebelum membeli, dan beli merek yang aman. Keempat, ada telur. Secara mikrobiologi itu bisa busuk karena bakteri ataupun karena telur sudah disimpan terlalu lama. Pengendalian dengan cek sebelum beli, simpan di suhu dingin, serta segera digunakan. Terus bisa pecah karena jatuh atau tertekan. Pencegahannya dengan disimpan di tempat yang aman. Kelima, ada STPP atau pengenyal. Jenis bahayanya itu adonan terlalu kenyal karena overdosis. Pastikan sesuai dengan takaran resep. Nomor 6, garam, lada bubuk, bawang bubuk. Jenis bahayanya itu mudah meleleh karena suhu panas. Pengendaliannya dengan disimpan di tempat yang kering dan suhu ruang. Nomor 7, ada gula. Bahayanya itu bisa meleleh dan disemutin. Penyebabnya karena suhu panas dan semut. Pengendaliannya dengan disimpan di tempat kering, tidak panas, serta simpan dengan wadah yang rapat. Nomor 8, ada daging ikan tenggiri giling. Jenis bahayanya itu bau, duri dan tulang ikan, dan racun karena karat.
Penyebabnya karena bakteri lalat, penggilingan, serta mesin penggiling. Pencegahannya dengan membeli yang segar dan disimpan dengan baik, membeli ikan yang berkualitas, serta di tempat yang bersih dan aman. Terakhir ada kulit pangsit, bahayanya itu bisa berjamur, penyebabnya karena jamur. Pencegahannya itu dicek sebelum membeli dan simpan di tempat yang dingin dan segera digunakan. Selanjutnya, identifikasi HACCP terhadap proses pembuatan. Yang pertama, pencucian wortel. Bahaya secara mikrobiologi itu adanya bakteri E. coli yang terkandung dalam air untuk mencuci. Pastikan air yang digunakan selalu bersih. Kedua, itu bahaya karena pestisida, karena wortel yang dibeli itu mengandung pestisida. Pencegahannya dengan dicuci dengan air mengalir sampai bersih. Yang kedua, ada proses pemotongan dan pemarutan wortel. Jenis bahayanya itu secara kimiawi adanya kandungan karat dalam pisau yang digunakan. Pencegahannya dengan memastikan peralatan yang digunakan itu bersih. Dan secara mikrobiologi itu adanya bakteri karena tangan dan peralatan yang kurang bersih. Pencegahannya dengan mencuci tangan sebelum melakukan proses tersebut. Ketiga, ada proses pencampuran atau pengadukan bahan-bahan. Bahayanya ada secara biologi itu karena bakteri dan disebabkan karena tangan dan alat yang tidak steril. Pencegahannya dengan memastikan mencuci peralatan dan tangan sebelum melakukan pencampuran adonan. Secara fisik itu adonan menggumpal karena pengadukan dan takaran bahan tidak sesuai. Nomor 4, ada proses memasukkan adonan ke kulit pangsit dan proses menaburi parutan wortel ke atas siomay. Bahayanya itu secara fisik karena ukuran siomay yang tidak sama. Proses selanjutnya yaitu proses memasukkan adonan ke kulit pangsit dan proses menaburi wortel parut. Jenis bahayanya itu ukuran siomay yang berbeda karena tidak teliti dalam membuat takaran. Pengendaliannya yaitu menggunakan sendok untuk mengukur adonan. Kemudian bahaya secara biologi yaitu bakteri karena tangan yang kotor. Cuci tangan sebelum melakukan proses tersebut. Yang keenam, ada proses pengukusan. Bahaya secara fisik yaitu overcook ataupun siomay kurang matang. Penyebabnya itu bisa waktu dan suhu pengukusan. Pencegahannya dengan memperhatikan waktu dan suhu saat pengukusan. Yang terakhir itu penyajian dan pengemasan. Bahaya secara fisik yaitu kemasan meleleh, suhu terlalu panas. Jauhkan kemasan dari suhu yang terlalu panas. Bahaya secara kimia yaitu zat beracun karena mika atau kemasan yang dipakai. Terus cara pengendaliannya dengan memastikan bahwa mika yang kita pakai itu aman untuk makanan. Sekian, terima kasih. Penentuan titik kendali kritis. Untuk setiap CCP yang teridentifikasi, maka harus ditentukan batas kritis. Batas kritis menunjukkan perbedaan antara produk yang aman dan tidak aman sehingga proses produksi dapat dikelola dalam tingkat yang aman. Batas kritis ini tidak boleh dilewati untuk menjamin CCP secara efektif mengendalikan bahaya seperti mikrobiologis, kimia, dan fisik. Kriteria yang lazim digunakan untuk menentukan batas kritis adalah kriteria fisik seperti suhu, waktu, kelembapan, AW, dan kekentalan, serta kriteria kimia seperti pH, residu klorin bebas, kadar asam tertitrasi, konsentrasi pengawet, konsentrasi garam. Kriteria mikrobiologis tidak digunakan sebagai batas kritis karena pengukurannya memerlukan waktu lama. Selain itu, pengukuran fisika dan kimia dapat digunakan sebagai indikator pengaturan dan pengendalian mikrobiologis. Berikut merupakan tabel penentuan titik kendali kritis. Pada tahapan pencucian wortel, adakah proses pemantauan? Ya, pengecekan keadaan wortel. Apakah proses pemantauan cukup untuk mencegah bahaya? Tidak. Jika tidak, apakah bertambah bahaya? Ya. Langkah yang dilakukan untuk mencegah bahaya yaitu mencuci
bersih dengan air mengalir dan memastikan wortel masih segar, bukan CCP. Yang kedua yaitu pemotongan dan pemarutan wortel. Adakah proses pemantauan? Ya, pengecekan kebersihan alat. Apakah proses pemantauan cukup untuk mencegah bahaya? Tidak. Jika tidak, apakah bertambah bahaya? Ya. Langkah untuk mencegah bahaya yaitu pastikan peralatan bersih dan bebas karat, bukan CCP. Yang ketiga yaitu pencampuran atau pengadukan bahan-bahan. Adakah proses pemantauan? Ya, pengecekan kebersihan tangan dan kondisi adonan. Apakah proses pemantauan cukup untuk mencegah bahaya? Tidak. Jika tidak, apakah bertambah bahaya? Ya, langkah untuk mencegah bahaya yaitu mencuci tangan sebelum mengaduk adonan dan adonan sesuai dengan takaran, bukan CCP. Tahapan yang keempat yaitu memasukkan adonan ke kulit pangsit dan taburi dengan parutan wortel. Adakah proses pemantauan? Ya, pengecekan jumlah adonan pada kulit pangsit. Apakah proses pemantauan cukup untuk mencegah bahaya? Ya, jika tidak, apakah tambah bahaya? Stop. Langkah untuk mencegah bahaya? Tidak ada. CCP. Pada tahap pengukusan, adakah proses pemantauan? Ya. Pada tahapan pengukusan, adakah proses pemantauan? Ya, dilakukan pengecekan suhu pada alat pengukus. Apakah proses pemantauan cukup untuk mencegah bahaya? Ya, jika tidak, apakah bertambah bahaya? Stop. Langkah untuk mencegah bahaya tidak ada. CCP. Penyajian dan pengemasan. Adakah proses pemantauan? Ya, dilakukan pengecekan suhu pada pengemasan dan keamanan kemasan. Apakah proses pemantauan cukup untuk mencegah bahaya? Ya, jika tidak, apakah bertambah bahaya? Stop. Langkah untuk melakukan pencegahan bahaya tidak ada. CCP. Penentuan batas kritis. Pada tahap proses pencucian wortel, bahaya yang terdapat yaitu mikrobiologis dan kimia. Cara mencegahnya yaitu mencuci bersih dengan air mengalir. Batas kritis, bebas dari pestisida dan debu. Tahap proses pemantauan dan pemarutan wortel, bahaya kimia. Pastikan peralatan bersih dan bebas karat. Batas kritis, bebas dari bahan kimia yang terdapat pada peralatan. Tahapan proses pencampuran dan pengadukan bahan-bahan, bahaya bakteri dan fisik. Pencegahan, mencuci tangan sebelum dan adonan sesuai takaran. Batas kritis, bahan teraduk dengan rata. Tahap proses memasukkan adonan ke kulit pangsit dan ditaburi dengan parutan wortel, bahaya yaitu fisik. Pencegahan yaitu dengan menimbang takaran adonan per kulit pangsit. Batas kritis ukuran siomay tidak berbeda. Pada proses pengukusan, bahaya yaitu fisik. Pencegahan selalu mengawasi suhu pada proses pengukusan. Batas kritis tidak overcook. Pada tahapan proses penyajian dan pengemasan, bahaya yaitu fisik dan kimia. Pencegahan memilih dan menggunakan kemasan yang aman dan kokoh. Batas kritis bebas dari bahan kimia yang dari kemasan dan tidak hancur. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, proses pembuatan siomay sehat varian wortel meliputi berbagai proses seperti pencucian, pemotongan, pencampuran, pembentukan, pengukusan dan pengemasan dan penyimpanan serta menggunakan bahan-bahan yang sehat. Saran yang dapat diberikan yaitu agar selalu menggunakan bahan-bahan yang segar serta memastikan alat-alat yang digunakan selalu bersih dan penggunaan kemasan yang aman. Berikut merupakan daftar pustaka. Kami mengambil dari 4 sumber. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya.